Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, kelas 3JC, Sampai Guru Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. A. Sejarah radio over Internet Protokol ROIIP. ROIIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project (IRLP). Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Jenis-jenis protokol pendukung ROIIP. Pertama, base station. Stasiun pangkalan atau stasiun radio dasar adalah penurun peraturan radio RR International Control Union (ITU) 1 sebuah stasiun darat dilayanan bergerak darat. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dan internet. IP Interface. TCP atau IP Network Interface, format lapisan IP datagrams pada lapisan network menjadi paket-paket teknologi jaringan tertentu dapat memahami dan mengirimkan. Antarmuka jaringan adalah perangkat lunak khusus jaringan yang berkomunikasi dengan driver perangkat khusus jaringan dan lapisan IP untuk menyediakan lapisan IP dengan antarmuka yang konsisten ke semua adaptor jaringan yang mungkin ada. Yang ketiga, repeater. Repeater merupakan sebuah perangkat yang dapat berfungsi untuk menerima sinyal yang di dalamnya berisikan data-data pada suatu jaringan tersebut. Jika kamu memiliki koneksi jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantor, namun kamu mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Yang C, software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama, ICSat. ICSat adalah sebuah streaming media server yang mendukung OEG, Vorbis, dan MP3 audio streaming. ICSat adalah digunakan untuk membuat radio internet atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Distribusikan menggunakan GNU GPL versi 2. Kopi dari lisensi ini disertakan dalam software di file .inc. Shootcast adalah sistem multiplatform transmisi audio yang diciptakan oleh Nutsoft. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau AAG untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multisat untuk transmisi. ICSat adalah semua streaming media server yang mendukung OEG, Vorbis, dan MP3 audio streaming. Darwin Streaming Server. Eksplorasi tentang RTSP, khususnya Darwin Streaming Server, ini dilakukan untuk sebuah project dengan requirement video on demand streaming pada mobil handphone, baik baterai handphone maupun smartphone. Adapun format aplikasi yang dibuat adalah web application yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Berbasis kabel wireline. 1. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun
1920-an. Penemuan telepon pada tahun 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Yang kedua, fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Yang ketiga, hybrid. Hybrid merupakan kendaraan yang menggunakan kedua jenis teknologi yang digunakan sebagai sumber tenaganya. Jika pada umumnya mobil hanya memiliki mesin bensin, mobil hibrida memiliki satu sumber mesin lain, yakni baterai sebagai sumber tenaganya. Nirkabel wireless. 1. BTS Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah instruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua, BSG, Base Station Controller. Base Station Controller (BSC) adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSG merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan A-bus interface dan MSG komunikasi menggunakan A-interface. Yang ketiga, MSG Mobile Switching Center. MSG merupakan inti dari jaringan seluler di mana MSG berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antara pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Yang keempat, SMSG Short Message Service Center. Pusat layanan pesan singkat adalah elemen jaringan dalam jaringan telepon seluler. Tujuannya adalah untuk menyimpan, meneruskan, mengonversi, dan mengirim pesan layanan pesan singkat. Menunjukkan lengkap SMSG menurut 3GPP adalah layanan pesan singkat pusat layanan. Begitulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.